Aloha Sobat Nimi, kita lanjutkan lagi pertualangan dari Yangkai. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari pas sebelumnya, setelah Yangkai pergi menuju sebuah pavilion pembuat artefak, Yangkai pun memutuskan untuk meminta jasa dari salah satu Grandmaster yang bekerja di tempat itu, yaitu Grandmaster Yan Yang. Ya, walaupun testimoni dari Grandmaster itu begitu buruk, tapi Yangkai tetap memutuskan untuk membawa gadis mungil itu untuk pergi ke tempatnya untuk meminta jasa ese-ese. Waduh. Dan Yangkai yang melihat tubuh dari gadis mungil ini yang memiliki boba yang cukup padat membuat wow, mantap juga ini kayaknya. Dan karena harga jasa dari Grandmaster Yan Yang ini telah deal dengan Yangkai, gadis mungil itu pun kini harus bersiap-siap untuk pergi. Dan sebelum ia pergi, wush, doi pun menarik tungku artefaknya ke dalam cincin dimensi miliknya. Tapi uniknya, kepergian dari gadis mungil itu dari pavilion pembuat artefak malah disambut bahagia oleh para pengunjung dari pavilion ini. Dan di dalam perjalanan mereka menuju gunung batu milik Yangkai, gadis mungil ini pun menawarkan kepada Yangkai, apakah kau mau meningkatkan kemampuan dari Star Shuttle milikmu ini? Meningkatkannya itu lebih sulit lah daripada membuatnya yang baru. Dan jangan bilang kalau kau ini benar-benar master pembuat artefak tingkat origin. Yo, aku memang master yang ada di tingkat origin kok. Kalau kau benar, kalau kau memang pembuat artefak tingkat origin, kenapa kau sangat miskin? Tanya dari Yangkai. Ya, aku miskin karena tidak ada orang yang percaya kepada diriku. Mereka datang kepadaku hanya memintaku untuk membuat artefak-artefak tingkat sampah. Maka dari itu bayaran yang aku terima juga sangatlah murah. Hei bocah, jangan salahkan orang lain. Aku dengar reputasimu itu sangatlah buruk. Bahkan sebelumnya kau bukan yang menaikkan status artefak milik orang lain, malah menurunkannya. Ya, orang itu hanya ada di ranah sains tingkat 3 dan kemampuan yang ia miliki juga tidak bisa mengendalikan penuh dari artefak yang ia miliki. Dan dengan menurunkan tingkat artefak itu, aku meningkatkan kekuatannya yang bisa ia gunakan di dalam pertarungan. Dan ketika kultivasinya telah meningkat, ia hanya perlu datang lagi kepadaku untuk meningkatkannya lagi. Aku melakukan ini kan hanya untuk keuntungan yang bisa ia dapatkan di dalam pertarungan juga. Yaelah. Tapi sebelumnya aku juga pernah mendengar kau malah membuat sebuah golok kepada seorang pria yang memintanya membuat sebuah pedang. Teknik kultivasi dari bocah itu serta seni bela dirinya, bahkan pembagian senki miliknya itu tidaklah cocok untuk senjata yang lebar. Pedang panjang itu terlalu elegan untuk bocah itu. Ia tidak dapat menggunakan kemampuan penuhnya dan pedang itu, golok besar itu adalah pilihan yang tepat untuk dirinya. Dan setelah menggunakannya ia pasti akan paham niat baikku ini, ujar gadis kecil ini. Mendengar itu, sebenarnya di sini Yangkai pun paham akan niat baiknya. Tapi tetap saja, bocah Yan Yang, sebagai pembuat artefak, kau seharusnya tidak boleh melakukan itu. Kau harus melakukan semua kemauan dari pelangganmu. Ya, kau benar, tapi aku tidak tahan melihat bahan-bahan artefak tingkat bagus seperti itu disia-siakan. Jelas apa yang kulakukan ini lebihlah baik, ujar gadis itu dengan ngelesnya. Dan tak lama setelahnya, kini mereka pun tiba di suatu gunung batu milik Yangkai. Dan mereka pun langsung disambut oleh bocah Yu ini. Yangkai, kau telah kembali, ujar bocah Yu itu. Kudengar dari Nona, kau akan tinggal di tempat ini. Dan karena kau tidak punya kenalan di bintang ini, Nona meminta kepada kami untuk membantumu mengatur ulang goa ini. Selain itu juga di dalam cincin ini, kami telah memasukkan sedikit hadiah untuk dirimu. Melihat isi cincin dimensi yang sebenarnya tidak berarti bagi Yangkai, tapi di sini Yangkai pun tetap menghargai niat baik dari keluarga Hai ini dan menerima cincin itu. Tapi melihat Yangkai yang membawa gadis kecil berboba padat membuat bocah Yu ini pun berujar, bocah, kau hebat juga ya. Dalam waktu singkat kau bisa membawa seorang gadis. Di mana kau mendapatkannya? Aku juga mau. Gadis ini adalah Grandmaster Yang Yan. Aku telah mengundangnya dari pavilion pembuat artefak. Dan dia adalah master yang akan membantuku dalam mengatur ulang susunan roh yang ada di tempat ini. Mendengar kalau gadis yang dibawa oleh Yangkai adalah seorang Grandmaster artefak, membuat bocah Yao ini pun langsung meminta maaf atas tindakannya itu. Dan ia juga meminta bantuan jasa dari gadis itu untuk membantunya membuat artefak. Dan tentu saja mendapatkan customer membuat gadis kecil ini begitu antusias. Selama bocah Yu sibuk berdiskusi dengan gadis Yan, di sini Yangkai pun memeriksa di dalam gua. Ia merasa kalau ini sungguh sangat luar biasa. Bahkan mereka juga menyiapkan sebuah ruangan yang lengkap dengan kasur dan juga meja. Dan itu membuat Yangkai harus berterima kasih kepada para pekerja karena telah merepotkan mereka. Setelahnya, Yangkai pun keluar kembali dari dalam gua dan ia kembali bertemu dengan bocah Yu ini yang terlihat sedikit gusar. Di sini Yangkai juga bertanya kemanakah gadis Yan itu pergi.
Ya, di sini bocah Yu ini berujar kalau ia sedang pergi memeriksa daerah sekitar. Selain itu juga bocah Yu ini terlihat sedikit kecewa, mengingat ia yang meminta jasa dari gadis Yan untuk dapat membuat artefak ternyata tidak menduga kalau ternyata tarif yang diminta oleh gadis Yan itu terlalu tinggi. Karena kau telah berinisiatif untuk meminta jasanya, ya sudah terlambatlah untuk menyesalinya, ujar dari Yang Kai. Ya, bocah Yu ini pun paham. Ia juga berharap semoga saja bahan-bahan artefak yang ia berikan itu tidak gagal dalam proses pembuatannya menjadi sebuah artefak. Ya, aku rasa ia tidak akan gagal, tapi ya mungkin aja kau akan mendapatkan sesuatu yang berbeda, ujar dari Yang Kai. Dan tak lama setelahnya, kini gadis Yan itu pun kembali. Ia datang memberikan sebuah peta agar Yang Kai segera berubah lingkungan sekitar mengikuti diagram yang telah ia buat itu. Dan Yang Kai pun yang melihat blueprint yang tidak berwarna blue itu, Doi pun cukup terkejut. Ia tidak menduga kalau ternyata gadis ini memang cukup hebat dalam mengatur susunan roh. Dan di sini bocah Yu ini pun akan membantu Yang Kai dalam menyusun ulang tempat ini. Dan dengan bantuan dari bocah Yu dan juga rekan-rekannya, kini Yang Kai pun memimpin like a mandor. Dan begitu semua telah tersusun rapi di sini, wush, bocah Yan pun langsung memasang ulang susunan roh yang membuat kini aura yang ada di tempat ini pun terasa begitu padat. Wow, ini sungguh sangat luar biasa. Kau bisa melakukannya tanpa sign kristal, tanya bocah Yu. Ya, selama diberikan waktu, tempat ini akan menjadi tempat yang memiliki energi dunia terpadat sejauh 1000 km. Dan seiring berjalannya waktu, ini akan terus menjadi lebih padat lagi. Kayak boba aing, ujar gadis kecil ini. Waduh. Selain itu juga, gadis kecil ini juga berujar kalau kultivator pemilik tempat ini yang sebelumnya pasti adalah orang buta yang tidak paham dengan tempat ini. Dan karena telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, kini gadis Yan itu pun mendapatkan bayaran sekitar 100 keping sign kristal tingkat tinggi. Sekarang aku kaya, ujar gadis montok itu. Dan karena susunan roh yang ada di tempat ini telah terpasang, kini Yang Kai pun melengkapinya dengan bendera ragil miliknya untuk membuat energi tempat ini lebih padat lagi. Tapi melihat gadis itu yang belum pergi membuatnya bertanya, "Hei, apa yang kau lakukan di tempat ini? Kenapa kau belum pergi?" "Ya, aku masih belum dapat menyelesaikan tugasku untuk membuat artefak untuk bocah Yu. Ini adalah artefak tingkat origin, bagaimana bisa kau memilikinya?" tanya gadis montok ini. "Ya, ini adalah hadiah dari seseorang," ujar dari Yang Kai. "Oh, apakah kau mau memurnikannya? Aku bisa meningkatkan efektivitasnya paling tidak ya 15% lah." "Oh, tidak," ujar dari Yang Kai. Tidak ada orang yang percaya dengan kemampuanku. Kalau kau tidak mencobanya, kau tidak akan pernah tahu kehebatanku, ujar gadis mungil itu. Tapi di sini Yang Kai pun yang tahu kalau gadis ini tidak memiliki tujuan lain. Maka dari itu ia mengizinkan gadis kecil itu jika ia mau tinggal di tempat ini. Ya, monggo, silakan. Dan gadis mungil ini yang masuk ke dalam gua bersama Yang Kai. Doi pun begitu senang karena Doi kini memiliki tempat tinggal. Maka dari itu, boom, Doi pun meledakkan gua untuk membuat ruangan miliknya sendiri. Sedangkan untuk Yang Kai, kini Doi pun kembali mengeluarkan harta karun miliknya, yaitu batang kayu Thunderbird. Dan ia juga tahu kalau benda ini dapat digunakan untuk membuat artefak tingkat tinggi. Tapi sebelum ia gunakan, Yang Kai akan menyimpannya di dalam buku hitam miliknya. Begitu juga dengan bagian tubuh dari kalajengking lapis baja miliknya itu. Selain itu, Yang Kai juga berpikir kalau Yan Yang ini memang seorang master yang dapat membuat artefak tingkat origin. Maka dari itu, aku bisa memintanya mengurus barang-barang miliknya ini. Tapi sebelum itu, ia harus menguji kemampuannya terlebih dahulu. Dan beberapa hari kemudian, bocah Yan itu pun akhirnya menyelesaikan artefak pesanan dari bocah Yu. Dan ia juga meminta agar bocah Yu itu mau merekomendasikan hasil kerja kerasnya itu kepada teman-temannya itu. Dan karena hasil kerja kerasnya memuaskan, di sini bocah Yan pun melakukannya ke seluruh anggota keluarga. Dan benar saja, kini bocah Yan pun mendapatkan antrian customer yang begitu banyak. Dan kali ini juga ia menyelesaikannya pesanan itu sesuai dengan pesanan dari customer dan tidak aneh-aneh lagi. Bahkan kini hampir semua keluarga Hai tahu kalau ada master pembuat artefak di gua batu itu. Dan Yang Kai yang ingin memeriksa perkembangan dari gadis itu, Doi pun melihat kalau gadis ini memang gila karena harta. Melihat Yang Kai yang berkunjung membuat gadis ini pun bertanya apakah Yang Kai mau meningkatkan status dari bendera ragil miliknya itu. Tidak, sambut dari Yang Kai. Setelahnya, kini Yang Kai pun keluar dari dalam gua dan ia bertemu dengan gadis montok ini. Ia datang ke tempat ini hanya bertanya bagaimana kondisi dari tempat ini. Baik, sambut dari Yang Kai. Gadis ini juga berujar kalau ia mendapatkan kabar informasi dari bawahannya kalau Yang Kai memanggil seorang master untuk memasang susunan formasi roh dan ternyata efeknya benar-benar sangat luar biasa bagus.
Apakah kau menyesal memberikan tempat ini kepada diriku? Tanya Yang Kai. Tidak. Apakah aku terlihat seperti orang yang seperti itu? Tanya gadis cantik ini. Tapi di sini Yang Kai pun juga melihat ada seseorang yang mendekati tempat mereka menggunakan Star Shuttle. Gadis ini juga berujar kalau itu adalah salah satu pengurus dari keluarganya. Dan tujuan orang itu datang ke tempat ini untuk menemui pembuat artefak yang ada di tempat ini dan ingin mengajaknya join ke dalam keluarga. Hey. Tapi mengetahui kalau pembuat artefak itu adalah seorang wanita membuat gadis ini, ia bertanya, "Hei, apa hubunganmu dengan gadis itu? Seingatku kau mengatakan kalau kau tidak mengenal seorang pun di tempat ini." Aku tidak tahu siapa dia, aku hanya meminta jasanya untuk memasang susunan formasi roh. Lalu ia juga bertanya, apakah bisa tinggal di tempat ini? Ya udah, aku mengizinkannya. Dan jika keluargamu ingin merekrutnya, itu juga baik untuk dirinya karena ia juga menganggur, ujar dari Yang Kai. Dan benar saja, kini orang yang terbang menggunakan Star Shuttle itu pun tiba. Ia datang dan langsung nyelonong masuk ke dalam gua. Tapi tak lama setelahnya ia kembali keluar sembari mendumel kesal karena ternyata gadis Yan Yang itu mengaku sebagai Grandmaster yang bisa membuat artefak di tingkat origin. Melihat perwakilan dari keluarganya ditolak mentah-mentah membuat gadis montok ini pun juga sedikit terkejut. Mengingat penawaran dari keluarganya pasti juga tidaklah buruk. Di sini gadis montok itu juga berujar, sepertinya gadis itu terlalu banyak menuntut. Dan pengurus keluarga itu juga berujar kalau gadis itu adalah Grandmaster yang ada di tingkat origin. Di usia 20 tahun ini mustahil. Ya, kau benar. Ia mengklaimnya, tapi entah itu benar apa tidak, aku juga tidak tahu, ujar dari Yang Kai. Dan setelahnya gadis itu pun pergi meninggalkan tempat ini. Sedangkan untuk Yang Kai, ia kembali ke dalam gua menemui gadis kecil itu. Di sini gadis kecil ini ia sungguh kesal karena memang tidak ada yang percaya dengan kemampuannya. Mendengar itu membuat Yang Kai pun bertanya, memangnya metode apa yang kau gunakan untuk dapat membuat orang lain percaya? Ya, mereka hanya perlu memberikanku kesempatan untuk membuktikannya. Selama mereka dapat memberikanku bahan-bahan untuk membuat artefak tingkat origin, aku jamin aku bisa membuatnya, ujar gadis mungil itu. Bocah, apakah kau pikir bahan-bahan itu murah? Bahan-bahan itu hanya dapat diberikan oleh keluarga besar aja. Bagaimana bisa kau berharap mereka mau membawakannya barang-barang mahal seperti itu hanya untuk memeriksa kemampuanmu? Bagaimana jika kau menghancurkannya? Baiklah, kalau aku berujar kalau aku adalah alkemis yang ada di tingkat Saiyan King, apakah kau percaya? Mendengar itu membuat gadis mungil ini malah tertawa, menertawai Yang Kai. Ekspresimu itu barusan cukup meyakinkan, ejek gadis mungil itu. Tapi di sini Yang Kai pun sebenarnya juga ingin mencobanya. Gadis kecil, aku tanya dengan serius, apakah kau benar-benar dapat membuat artefak tingkat origin? Apa gunanya kau bertanya? Kau bisa melihat kemampuanku setelah kau memberikan barang-barang yang diperlukan. Kau bisa membiarkanku mengurus Star Shuttle milikmu atau bendera ragilmu itu. Jika aku gagal, kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Kau berpikir terlalu tinggi, Dengan postur tubuh yang pendek ini, kau tidak bisa menggantikan kerugianku meski aku menjual tubuhmu. Ujar Yang Kai kepada gadis kecil itu. Tapi baiklah, tiba-tiba saja, Yang Kai pun mengeluarkan bahan-bahan artefak yang ia miliki. Dan itu membuat gadis mungil itu pun terlihat sungguh sangat antusias. Ini adalah gigi macan tutul monster tingkat 8. Ya ampun, ada begitu banyak harta berharga. Gadis mungil itu pun menangis terharu. Bocah, kenapa kau menangis, Tanya dari Yang Kai. Ya, aku belum melihat begitu banyak harta dalam waktu yang cukup lama. Mereka semua memperlakukanku seperti seorang penipu. Mereka menolak membawakanku barang-barang tingkat tinggi. Bocah, jangan menangis. Aku akan memberikan kau kesempatan. Sekarang kau buktikan kemampuanmu dulu. Aku tidak peduli dengan apa atau barang apapun yang kau buat. Cukup buktikan saja kemampuanmu, ujar dari Yang Kai. Sungguh? Ya, aku hanya ingin tahu apakah kau cuma omong kosong, apakah tidak, sambut dari Yang Kai. Baiklah, aku tidak akan mengecewakanmu, ujar gadis mungil itu. Baiklah, aku menantikannya, ujar dari Yang Kai. Tapi di sini gadis mungil ini juga bertanya, dapat dari manakah Yang Kai bahan-bahan ini? Aku memungutnya. Apa? Memungutnya? Di mana kau memungutnya? Aku juga mau memungutnya juga. Tidak, aku tidak akan memberitahumu. Tapi ketika Yang Kai ingin pergi, gadis mungil itu pun lalu berujar kepada Yang Kai kalau bahan-bahan ini belumlah cukup. Gadis mungil ini juga menulis semua bahan-bahan tambahan yang diperlukan untuk dapat membuat artefak dan ia meminta agar Yang Kai menyiapkannya. Dan iya, Yang Kai pun harus pergi ke kota untuk membeli semua perlengkapan yang dibutuhkan. Dan semuanya Yang Kai simpan di dalam cincin dimensi miliknya yang ia serahkan kepada gadis mungil itu. Dan tada, 1 bulan kemudian gadis mungil itu pun datang kembali kepada Yang Kai. Ia datang membawakan hasil buatannya, yaitu 4 artefak tingkat Saiyan King. Dan ia juga mulai menjelaskan satu persatu senjatanya itu. Dimulai dari palu bergigi yang dibuat dengan gigi macan tutul tingkat 8. Dan sekiranya ini akan cocok digunakan oleh pria berotot.
Artefak selanjutnya adalah sebuah belati yang dibuat dari tanduk badak. Ya, meskipun artefak ini tidak begitu tajam, tapi artefak ini memiliki atribut khusus yang ada di dalamnya yang akan sangat sempurna jika digunakan untuk menghancurkan penghalang. Dan perannya ya memang bukan untuk bertarung, tapi untuk pertualangan. Dan yang ketiga ini adalah cambuk. Cambuk yang terbuat dari antena kumbang naga. Dan cambuk ini sungguh sangat sulit dibuat. Dan beruntung akulah yang mengerjakannya. Jika orang lain, kau harus bersiap untuk menangis kehilangan bahan-bahanmu, ujar gadis itu dengan pedenya. Dan begitu Yangkai mencobanya, wush, gadis itu pun terlihat panik. Dan yang terakhir adalah benda berkilau ini. Dan benda ini memiliki peringkat Saiyan King tingkat menengah. Aku selalu saja ingin membuat benda ini, tapi aku belum pernah mendapatkan bahan-bahan yang cocok. Maka dari itu, berhati-hatilah memegangnya dan jangan menghancurkannya. Hei, kenapa aku harus berhati-hati? Bukankah ini milikku? Ujar dari Yangkai. Hehehe, ya ini memang milikmu, tapi kan aku yang membuatnya. Maka dari itu aku punya tanggung jawab untuk membuatnya aman dan memastikannya kalau kau tidak merusaknya. Ujar gadis kecil itu. Artefak tingkat tinggi seperti ini memangnya bisa hancur dengan mudah? Tanya dari Yangkai. Ya enggak juga sih. Gadis ini juga berujar kalau benda ini digunakan untuk meningkatkan kecepatan di dalam pertarungan. Bahkan artefak ini juga dapat memberikan sebuah perlindungan. Kalau benda ini dijual setara sekitar 30.000 Saiyan kristal tingkat tinggi. Tapi jika kau menjualnya di pelelangan, mungkin aja harganya dapat laku sampai 40.000. Dan untuk Yangkai yang melihat benda kecil ini, doi merasa kalau penampilannya benda ini memang sungguh sangat indah. Dan ia yakin kalau di luar sana pasti banyak para pria yang mau membayar mahal agar dapat memiliki benda ini untuk dapat diserahkan kepada wanita yang mereka sukai. Tapi melihat gadis ini yang sepertinya menyukainya, Yangkai pun menawarkan apakah ia mau membeli benda ini. Apa? Kau ingin menjualnya kepadaku? Ya, aku mau. Tapi aku juga tidak memiliki uang untuk membayarnya, ujar gadis kecil ini. Ya, kau tidak perlu membayarnya secara langsung. Dan sebagai gantinya, aku akan meminta kau untuk menjadi pembuat artefak pribadiku. Dan hadiahmu akan dikurangi dari 30.000 Saiyan kristal. Dan ketika kau telah selesai membayar hutangmu, kau bebas. Dan sampai saat itu tiba, kau akan menjadi pembuat artefak pribadiku. Hei, mendapatkan penawaran yang cukup menarik, gadis ini pun bersedia. Asalkan Yangkai mau memotong jasa pembuatan itu sebanyak 1.000 Saiyan kristal untuk setiap bulannya. Dan artinya aku membutuhkan waktu sekitar 30 bulan atau 2,5 tahun untuk dapat melunasinya. Ya, 2,5 tahun itu adalah waktu yang singkat. Pasti ada hari di mana kau bisa melunasinya, ujar dari Yangkai. Jika aku tidak dapat membayarnya, lantas bagaimana? Tanya gadis bunga itu. Ya, kalau kau tidak dapat membayarnya, kau akan membayar dengan tubuhmu. Dan selesai alur cerita dari Marshall di sini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.